Bagaimana? Masih setia mendengarkan Nightmare Side Ardan FM? Sebelum kita lanjutkan ke cerita kedua, coba kamu perhatikan dulu di sekeliling kamu, insan muda. Apakah semuanya masih terlihat wajar dan biasa-biasa saja? Apakah tidak ada satu hal yang kamu rasa ganjil ataupun tidak seperti biasanya? Karena siapa tahu ada beberapa hal yang berubah dan kamu tidak menyadarinya. Jika kamu sudah memperhatikan sekeliling kamu, mari kita sama-sama langsung mendengarkan cerita kedua. Selamat mendengarkan. Ini adalah hari pendakian terakhirku di Gunung Gede. Salah satu gunung favorit pendaki di Jawa Barat selain Gunung Cermai. Aku mendaki bersama 5 orang teman kampusku. Adit, Rani, Ayu, Tian, dan Aji. Kami melakukan observasi tanaman dan binatang yang hidup di sana. Untungnya cuaca sangat mendukung, sehingga observasi pun berjalan lancar. Setelah 3 hari 2 malam, akhirnya semua materi observasi terkumpul. Kami beranjak pulang, melewati jalan setapak yang menurun. Setibanya di alun-alun, surya kencana kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat itu jam di tanganku menunjukkan pukul 3 sore dan kabut pun mulai turun. Woi, jalan lagi yuk, udah mau sore nih. Aji mengajak kami untuk segera mengakhiri istirahat dan melanjutkan perjalanan. Aku yang sedang bercanda dengan Rani dan Ayu menoleh ke belakang dan segera bangkit dari tempat duduk, langsung mengikuti Aji dan Adit yang berjalan duluan. Rani dan Ayu pun segera berlari menyusul mereka, dan aku pun mengikuti dari belakang. Tapi tiba-tiba tengkuku terasa seperti ditiup angin. Setan lo Tian, ngagetin aja. Tian dari semak-semak muncul, berusaha iseng dan mengagetkan aku. Tian, tunggu bentar. Aku kebelet nih. Aku mencari tempat buang air kecil yang aman, dan pandanganku tertuju pada sebuah pohon besar yang kering dan tidak ditumbuhi daun sedikit pun. Pohon itu pendek, berwarna keabuan. Di bawah pohon itu ada lubang besar seperti lubang untuk binatang dengan akar-akar yang menjulur di bawahnya. Masih terdengar tertawa Tian dari kejauhan. Leganya. Dengan segera aku menutup resleting celana. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang masuk ke mataku. Hampir 1 menit aku memejamkan mataku
Dan ketika ku buka mataku, kemana teman-temanku? Kemana mereka ya? Aku terus berteriak-teriak memanggil nama mereka satu persatu. Tapi nggak ada juga jawaban. Hanya terdengar suara kilat menandakan hujan akan segera turun. Rani, yuk, ayo, jangan gitu dong. Untungnya dari kejauhan aku bisa melihat seorang pendaki sedang berjalan ke arah atas. Aku pun segera berlari menghampirinya. Aku bertanya apakah dia melihat rombonganku. Tapi aneh, laki-laki yang tampak lusuh dan sangat kotor itu tanpa banyak basa-basi langsung menunjuk ke arah lembah. Dan karena panik, aku segera lari ke sana dan tidak sempat mengucapkan terima kasih. Sejam sudah aku mencari mereka. Berjalan terus menelusuri jalan setapak. Tapi kemana mereka? Kenapa mereka meninggalkanku ya? Dan aku mulai merasa panik dalam hati. Hujan mulai turun. Tapi aku terus berjalan hingga akhirnya hari sudah semakin malam. Aku terus berjalan di bawah hujan yang menderas, di tengah hutan yang sangat gelap sekali. Dan sekarang aku mulai merasa ketakutan. Air mata mengucur tanpa aku sadari. Ya Tuhan, apa yang terjadi padaku? Di mana mereka? Di mana teman-temanku? Senter yang aku bawa terus menerangi jalan sampai aku melihat di depan ada sebuah cahaya kerlap-kerlip tertutup oleh rimbunnya pohon-pohon hutan gunung gede. Aku mencoba mengeluarkan handphoneku, tapi tidak ada sinyal. Cahaya itu semakin jelas dan ternyata itu sebuah rumah di tengah hutan dan bukan hanya satu, tapi ada beberapa lagi rumah-rumah di sana. 1, 2, 4, 5, 8. Ada 8 rumah. Rumah-rumah itu berderet dengan bentuk seperti rumah panggung. Sebagian rumah sudah gelap. Hanya rumah nomor 3 yang sepertinya masih menyala. Aku menghampiri rumah itu. Dengan lantai kayu yang licin dan berlumut dan warnanya yang sudah menghitam. Hal ini membuatku agak sedikit ngeri. Punten. Bu, Pak. Terdengar langkah kaki dari dalam.
pintu yang dibuka oleh seorang nenek membuatku sedikit lega. Aku segera mengutarakan niatku untuk berteduh dan menginap. Karena menurutku sudah tidak mungkin lagi aku melanjutkan perjalanan sekarang. Ya, siapa tahu besok teman-temanku itu mencariku. Mak Jamilah nama nenek itu. Dia tinggal dengan seorang anak perempuan yang kira-kira masih SMP. Namanya Ratna. Emak Jamilah menyambutku dengan ramah. Menawarkan pakaian yang bersih dan siap pakai. Dan kemudian dia memasak serta menyuguhkannya di meja makan. Setelah aku, emak, dan Ratna makan, aku menceritakan kejadian tadi. Emak Jamilah bilang kalau ini sering terjadi pada pendaki gunung. Dan memang di gunung ini kita tidak boleh sembarang bertanya. Aku yang kelelahan akhirnya meminta izin untuk tidur. Kemudian aku masuk ke dalam sebuah kamar yang wanginya khas aroma kayu, dengan bilik-bilik dan sebuah ranjang besi yang menggunakan kelambu. Kuputuskan untuk tidak memikirkan apa-apa lagi dan langsung memejamkan mataku. Aku ingin cepat besok. Pagi harinya, aku terbangun oleh suara kokok ayam dan suara berisik dari arah dapur. Emak Jamilah yang memasak di dapur tersenyum ramah dan dia menawarkan sarapan. Tapi karena aku harus buru-buru, jadi gak sempat untuk sarapan. Akhirnya dia membungkuskannya untukku. Sebelum pulang, emak juga memberikan sesuatu yang membuatku tersentak. Sebatang emas. Emak Jamilah bilang ini untuk bekal. Aku hanya mengangguk, seperti menurut saja pada emak. Sebatang emas itu ditaruh dalam sebuah tempat nasi anyaman atau yang sering kita kenal dengan sebutan boboko. Di dalamnya ada makanan yang tadi Emak Jamilah buat. Sebelum aku pergi, emak berpesan, nanti kalau sudah sampai pohon bambu besar di depan, kamu jangan lihat-lihat lagi ke belakang ya. Terusin aja jalan ke depan. Aku sedikit penasaran dengan perkataan Emak Jamilah tadi. Tapi ya udahlah. Aku berpamitan pulang dan terus berjalan. Tapi aku penasaran, kenapa ya aku gak boleh menengok ke belakang? Sampai di pohon bambu, aku berhenti sebentar. Rasa penasaranku ini semakin tinggi dan semuanya terkalahkan oleh rasa penasaranku dan aku menengok ke belakang. Dan aku tidak percaya apa yang kulihat. Ternyata di belakangku, astaga, di belakangku ternyata
berdiri sebuah pohon beringin besar yang dikelilingi kuburan-kuburan tua yang tak terurus. Ya Tuhan, rumah itu di mana? Dan aku merasakan sesuatu yang bergerak di tanganku. Spontan, itu jadi pengalih perhatian. Ya Tuhan, ada banyak belatung di tanganku. Dari mana datangnya belatung ini? Lalu aku mencoba membuka bekal yang tadi diberikan Mbak Jamila. Ternyata semuanya berubah. Makanan yang ada di dalam bungkusan ini menjadi sekumpulan belatung dan jari-jari manusia. Dan batang emasnya menjadi batang pohon pisang yang sudah membusuk. Aku segera membanting dan tiba-tiba saja mataku seperti kelilipan sesuatu. Dan sayup-sayup aku mendengar namaku ada yang memanggil. Astaga, anehnya sekarang di depanku terlihat Tian, Rani, dan Adit berlari ke arahku dengan mukanya yang khawatir. Kemudian mereka segera langsung memelukku. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya ketemu juga. Kamu tuh dari mana aja? Semua orang tuh nyariin kamu. Kamu tahu nggak? Kamu tuh udah hilang semingguan. Hah? Seminggu? Perasaan hanya 1 malam. Ya Tuhan, ada apa ini? Sesuai janji kami, tim Nightmare Side di awal tadi, kami akan memberitahu bagaimana caranya mendapatkan video yang sudah kita janjikan pada awal cerita Nightmare Side. Silahkan insan muda kirim permintaan kamu lewat email ke ardan.nightmareside@gmail.com. Sekali lagi, ke ardan.nightmareside@gmail.com. Kita menunggu permintaan dari insan muda, dan kita akan mengirimkan video tersebut langsung ke email kamu. Saatnya tim Nightmare Side Ardan FM pamit sekarang. Saya, Sindu sebagai narator, Samori sebagai sound designer, Oni, Azril, Udit, dan juga Nino dari tim Mobile Unit, Galang dan Austin sebagai pembaca cerita, Deki dan Rasmus sebagai penulis skrip, mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan insan muda untuk terus mendengarkan Nightmare Side Ardan FM. Ingat insan muda, jangan pernah sekali-kali
kamu mendengarkan Nightmare Side ini sendirian.